Kalau kita hitung-hitung berarti ini kan 1500, 30%. 30% tambah 30% lagi jadi 60%, jadi 2000, 3000, 3000, 4050 tambah 30% lagi 5006, mungkin sekitar 7000 lah biaya semuanya. Ini kontrol yang ketiga ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, aku mau berbagi sedikit pengalaman saat aku berobat di Jepang, berobat gigi di Jepang, ke dokter gigi di Jepang. Jadi pakai kartu asuransi ya. Ini dia kartu asuransinya, sama seperti di Indonesia, mungkin ini seperti BPJS. Tapi kalau di Jepang itu ditanggung 70% dan 30%-nya kita bayar sendiri saat berobat. Aku pikir awalnya harus bawa ini, ternyata tidak perlu, cukup bawa kartu ini aja. Ini seperti KTP kalau di Indonesia, ini namanya di Jepang Mai Namba. Kalau di Indonesia kan sudah ada juga KTP elektronik. Kalau ini ibaratnya KTP elektronik lah, bisa dipakai berobat, daftar buku bank dan lain-lain. Jadi nggak perlu fotokopi, tinggal bawa di scan aja karena KTP elektronik kan. Ya, aku dapat obat, ada 2 jenis ya. Ini obat saat berobat di Jepang, ada 2 jenis. Oke, kita bahas yang ini dulu. Teman-teman bisa lihat, ini 250 ini 250 mg ya. Ini SAW ini singkatan dari sawasilin, karena ini ada bacaannya sawasirin. Sawasirin nama obatnya, sama dengan amoksisilin. Ini ada ditulis nih, amoksisilin di bawahnya. Amoksisilin 250 mg. Jadi ini sama dengan obat amoksisilin, dan dosisnya juga sama persis yang di Indonesia yang amoksisilin ya. Obat ini obat antibiotik, jadi kalau ada indikasi infeksi aja yang disebabkan oleh bakteri aja ya, yang harus minum obat ini. Kalau infeksinya karena virus ya tidak butuh antibiotik. Antibiotik itu udah sering dibahas juga di konten aku sebelumnya. Kalau kita minum sembarangan bisa resistensi. Resistensi itu efek obatnya nggak bereaksi lagi ke kita. Dosisnya itu menjadi lebih tinggi baru bereaksi. Jadi ini kan 250 mg. Kalau amoksisilin itu, kalau yang sirup yang di Indonesia itu 5 mili. Udah pernah juga dibahas di konten aku sebelumnya. Yang sirup yang 5 mili, yang 5 mg setara dengan 250 mg. Kalau yang tablet amoksisilin di Indo itu biasanya 500 mg ya teman-teman. Kalau ini 250 mg, jadi dosisnya lebih sedikit. Yang amoksisilin ini harus diminum sampai habis biar nggak resisten. Jadi obat antibiotik itu ada aturan minum ya. Semua obat ada aturan minumnya. Dan salah satu aturan minum antibiotik itu harus dihabiskan. Yang dikasih oleh dokter itu harus dihabiskan dan minumnya sehari 3 kali. Kalau sehari 3 kali itu biasa orang ngertinya itu pagi, siang, malam. Setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Sebenarnya itu kurang tepat. 8 jam sekali lebih tepat ya teman-teman. Jadi kalau minum paginya jam 7, nanti siangnya minumnya kan jam 3. Dan begitu juga seterusnya, malamnya minum berarti jam 11 malamnya. Ya gitu teman-teman, 8 jam sekali. Dan harus dihabiskan. Ya antibiotik ini banyak orang nggak menghabiskan saat minum. Alasannya ya karena efek sampingnya. Efek samping antibiotik ini saat kita minum kadang-kadang terasa mual, muntah, dan diare juga ya. Atau kadang-kadang orang merasa ya penyakitnya udah sembuh, ngapain minum obat lagi. Kalau antibiotik harus dihabiskan yang dikasih dokter. Banyak orang yang nggak menghabiskan, alasannya karena merasa udah sembuh dan karena efek samping tadi. Ya, itu efek samping yang biasa pada antibiotik. Dan salah satu aturannya harus dihabiskan. Berikutnya teman-teman, jadi saat aku berobat dikasih obatnya 2 jenis ya. Ini 1 jenis lagi. Ini namanya Rokisorin, 60 mg. Loxonin. Rokisonin bacaan nih. Kata kanannya Rokisonin. Dan kandungannya 60 mg. Rokisonin ini anti nyeri ya teman-teman. Dan aturan minum anti nyeri ini beda dengan antibiotik. Aturannya saat nyeri aja diminum. Ini ada dijelaskan juga saat mendapatkan obat ini, yaitu diminumnya saat nyeri. Obat ini kalau di Indonesia tidak sama, tapi efeknya sama, tujuannya sama seperti ibuprofen, asam mefenamat atau mefenamic acid, satu lagi diclofenac. Itu efeknya sama dengan ini ya, untuk anti nyeri, untuk hilangin nyeri. Dan kalau di Indonesia itu Loxonin 60 mg ini setara dengan ibuprofen 200 sampai 400 mg. Atau kalau asam mefenamat 250 sampai 500 mg. Jenis obatnya tidak sama, tapi efeknya mirip untuk hilangin nyeri tujuannya. Dan bedanya obat ini lebih cepat untuk menghilangi nyerinya.
Dan ini belum aku minum ya, karena nyerinya masih sanggup aku tahan, jadi aku berusaha tidak minum obat. Karena rata-rata efek samping dari anti nyeri ini ya nyeri lambung, teman-teman. Karena ini kan bersifat asam. Ini salah satu juga jenis obat NSAID. Yang jenis ini lebih ramah untuk lambung ya, tapi efek sampingnya ya sakit lambung juga. Tapi ini lebih ringan efek sampingnya dibandingkan obat asam mefenamat dan juga anti-anti nyeri yang lain yang biasa kita minum di Indonesia. Dan saat diberikan obat ini ya dijelaskan di sini, teman-teman. Setelah itu, setelah berobat, dikasih rinciannya, penjelasannya. Ini aku juga belum bisa baca semua ya, teman-teman. Kanjinya agak sulit. Ini nama aku Muhammad Rizal, ini tanggalnya, dan ada satu lagi ini rincian pembayarannya ya, ini bacanya warisan wari, 3 wari ini 30% artinya, ini 30% yang harus kita bayar, dan yang aku bayar 30%-nya itu ini 1.540 yen. Ini kontrol ketiga ya. Kontrol ketiga tidak ada ronsennya, 1.540 yen. Kalau dirupiahkan mungkin 160 ribuan gitulah. 30% yang kita bayar. Berarti kalau total biayanya semuanya, teman-teman bisa jumlahin dengan yang 70% aja. Kalau kita hitung-hitung berarti ini kan 1.500, 30%. 30% tambah 30% lagi jadi 60%, berarti 2.000, 3.000, 4.050 tambah 30% lagi 5.006. Mungkin sekitar 7.000 lah biaya semuanya. Ini kontrol yang ketiga ya, teman-teman. Dan kalau berobat di Jepang itu ya sama juga di Indonesia. Ya dikasih kartu berobat. Aku berobat di klinik ini harus buat aku sini istilahnya buat janji dulu kapan-kapan lagi mau kontrol lagi. Ini aku berikutnya tanggal 20 dan ini jamnya. Kalau yang saat aku kontrol di awal-awal itu agak mahal ya, teman-teman. Di awal-awal tuh bayarnya 5.270, 550 ribuan lah kalau dirupiahin. Ini mahal karena ada ronsennya, jadi di ronsen makanya lebih mahal. Kalau saat kontrol yang ini tidak di ronsen, jadi harganya lebih murah. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin ke dokter gigi di Jepang, ya kisaran biayanya segitu. Itu kalau untuk tambal gigi ya, tambal gigi yang udah parah lah kita bilang. Perawatan akar. Jadi biayanya ya sekitar ini. Di kontrol awal itu, berobat awal pertama kali karena ada ronsennya 5.270 yen. Ini aku udah yang ketiga kali ya. Yang keduanya 4.770. Ada ronsen juga di yang kedua ini. Dan yang ketiga ini tidak ada ronsennya. Yang di awal dikasih obat, yang kedua nggak ada dikasih obat minum ya, cuman obat di bagian gigi itu aja yang perawatan akar. Oke teman-teman, itulah kisaran harga untuk berobat gigi di Jepang. Ya kalau dari fasilitas lebih mewah sih, lebih lengkap maksudnya, dan lebih nyaman juga. Terkait bahasa, aku kan juga belum lancar banget tuh bahasa Jepang. Dokternya juga bicaranya lebih jelas, lebih pelan, tidak terlalu cepat, dia ngerti juga orang asing. Itu alasan kenapa aku pilih yang klinik ini, Ono Family ini. Sebelumnya aku udah searching kan, mau pergi ke klinik gigi yang mana. Ada yang klinik gigi yang sangat lengkap, dan untuk perawatan gigi, untuk merapikan gigi itu lebih ke penampilan lah. Dan itu harganya sangat mahal ya. Mungkin ada yang tidak ditanggung asuransi. Ada beberapa kelebihan lah. Dan salah satu kelebihan yang klinik yang aku pilih ini, pelayanannya sangat ramah dan juga bisa berbicara lebih jelas pelayanannya. Walaupun tidak begitu mengerti bahasa Jepang, tidak kesulitan saat kemari. Kalau dari pelayanan ramah ya rata-rata di Jepang pelayanannya memang ramah sih. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.